Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa githaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Allahumma nawwir qalbi bi nuri ma'rifatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah memasuki posisi Sidratul Muntaha. Sidrah artinya kesadaran, Al-Muntaha yang tertinggi. Kesadaran yang tertinggi adalah ketika kita mampu menyadari hakikat kita sebagai hamba. Karena tidak semua orang itu Bapak Ibu disebut hamba. Ada orang disebut makhluk tapi belum tentu hamba. Tapi kalau orang hamba pasti makhluk. Bisa jadi paham Pak? Jangan sampai setengah mati maka sampaikan Nabi Muntoki. Sama-sama kita bingung. Makhluk artinya ciptaan. Karena yang menciptakan makhluk disebut Khalik. Hamba berarti yang sadar dirinya sebagai ciptaan Tuhan dan dia mau menaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena iblis juga itu kan makhluk tapi bukan hamba. Karena iblis tidak mau tunduk dan taat kepada perintah Allah. Maka hamba itu insya Allah salah satu tanda orang yang akan mendapatkan keselamatan. Nah kita semuanya alhamdulillah sudah masuk nih satu fase namanya Babul Hidayah. Ke masjid itu Babul Hidayah. Makanya pintu petunjuk. Jadi kalau ada yang masuk di sini tersesat itu dipertanyakan Pak. Karena namanya Babul Hidayah artinya pintu untuk mendapatkan petunjuk. Nah kita semua alhamdulillah dapat petunjuk Pak. Kan masih banyak orang yang masih tidur di rumahnya ini Pak. Masih terlena Pak, jujur. Kita masih beruntung Pak. Tapi kalau ada yang tidur sebentar tidak ada masalah. Yang jelas saya ceramah juga kita tidur tidak ada masalah. Masih bagus itu Pak daripada kita tidak ke masjid tidur di rumah. Jadi tapi jangan toh sementara ceramah kita tidur kan beda itu keutamanya orang yang betul-betul menyimak, menghidupkan dirinya padahal sesungguhnya hidup itu kan yang maha hayat hanya Allah. Karena ada juga orang mematikan dirinya sebelum mati. Mematikan dirinya sebelum mati itulah disebut dengan orang yang tertidur, mati kecil, mautun saghirun. Segala puji bagi Allah atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya yang memberikan nikmat luar biasa kepada kita sehingga bisa hadir di masjid ini. Karena betapa banyak orang dikasih kaki tapi belum bisa melangkah untuk ke masjid. Dan itu semua pemberian Allah dan itu Allah yang mau. Ini nikmat luar biasa. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena tidak mungkin kita ada kalau bukan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sebuah sekalipun ini kan ada yang mempertentangkan itu hadis sahih atau tidak. Laulaka ya Muhammad lima khalaqtul aflak. Tidak kuciptakan dunia dan seluruh isinya kecuali engkau Muhammad. Nah kalau kita kaji hakikat Pak, tidak mungkin kita ada kalau bukan karena Muhammad. Maka jangan pernah putus komunikasi dengan Muhammad. Karena Muhammad sesungguhnya juga ada pada diri. Kalau saya Muhammad memang Pak karena Muhammad Ilyas. Nah, Bapak Ibu sebelum saya masuk karena ini kan persoalan kajian itu kan dalam dunia agama itu ada namanya kan syariat. Syariat itu kulit Pak.
kulit. Kemudian masuk kepada tarekat, itu metode cara. Kemudian hakikat, tujuannya adalah untuk lebih mengenal diri kita. Nah, puncak tertingginya adalah ma'rifat. Makanya kalau orang berbicara itu Pak, nanti orang kembali kepada Allah itu kan jasadnya terbagi 4. Ada yang hancur, itu syariat. Ada yang mengering di dalam tanah, itu tingkatan metodenya tarekat itu Pak. Kemudian ada yang tidak hancur, jasadnya diharamkan oleh Allah dimakan oleh tanah, itu sudah masuk tingkat hakikat. Tapi yang lebih hebat tertinggi adalah ma'rifat. Itulah yang hilang jasadnya di dalam tanah, Pak, hilang tak berbekas. Orang Bugis bilang malajang. Nah itu dulu yang pintunya. Nah, kalau apa yang terjadi di Maros, itu di Tiga-Kanai mau pada domo. Masa rukun Islam 11 Pak ya. Jadi rukun Islam itu 11 Pak, menurut Puang Bau. Ada itu tarekat anak loloy yang sekarang lagi viral, sehingga Kementerian Agama itu akan melakukan sebentar ada Zoom itu Pak untuk membicarakan itu, karena lagi viral sampai di Jakarta. Termasuk yang ada di Gresik itu Pak, yang masuk Goa tembus sampai Madinah dengan Mekah. Nah, saya kemarin ke Takalar masih ingat dulu Puang Lala. Puan Lala patah masuk surga, beli chipsnya kartunya 1 juta. Tuh malah sama mana ya Roh? Kemudian di Jeneponto ada lagi juga di sana di Jeneponto itu Pak, haramkan orang baca Bismillah ketika baca surah Al-Fatihah ketika sholat. Sabila megalat atau malahasa. Kalau secara syariat 4 imam mazhab kan tidak ada yang mempertentangkan Bismillah ini Bapak Ibu. Imam Abu Hanifah sekalipun tidak membaca Bismillah, tapi dia tidak pernah mengatakan salah itu kalau baca Bismillah. Imam Malik sekalipun mensirkan, dia tidak pernah menyalahkan muridnya Syafi'i mengatakan dijaharkan Bismillah. Karena beda-beda riwayat. Makanya muncullah pendapat bahwa orang yang mungkin meriwayatkan hadis Nabi tidak baca Bismillah, mungkin ketika dia sholat, paling belakang tidak ada dengar, dulu kan tidak ada mic. Mungkin tidak baca Bismillah. Nah, salah satu yang meriwayatkan bahwa Bismillah itu disirkan yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah ketika posisi salat itu posisinya selalu paling belakang. Kalau ikut berjamaah sehingga kedengaran samar-samar. Kalau Imam Syafi'i kan Anas bin Malik itu yang menyampaikan bahwa Bismillah dijaharkan karena selalu posisinya di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi begitu sejarahnya. Baca Bismillah dijaharkan karena posisinya. Yang tidak baca Bismillah mungkin selalu masbuk. Tidak dengar Nabi baca Bismillah. Jadi begitu. Tapi janganlah sesal menyalahkan yang baca Bismillah, tidak baca Bismillah. Saya bilang Bapak Ibu, kalau orang kaji hakikat tidak akan menyalahkan orang. Itu Bismillah kalau dikaji Pak, diawali dengan huruf ba. Itu titiknya kan di luar. Apa maknanya? Kajilah semua dulu yang ada di luar sebelum engkau masuk ke dalam. Makanya ditutup waladhdallin huruf nun Pak. Diawali dengan ba titiknya di luar, kemudian nun titiknya di dalam. Itu sudah kajian ma'rifat itu Pak. Diawali dengan huruf ba, itu kan Bismillah. Kan bis itu kan artinya kan menyebut Pak. Allah yang disebut. Jadi kita lihat semua yang ada sekeliling kita, kemudian masuk ke dalam waladhdallin, kan nun di situ Pak, nun itu dalam. Maka lihatlah dirimu ke dalam, sehingga tujuan ma'rifat adalah kaji diri. Makanya kalau kaji diri Pak, insya Allah disitulah kesempurnaan ibadah kita beribadah kepada Allah. Kalau hanya secara luar saja, makanya terkadang itu kan istilahnya kalau orang tasawuf itu, kalau dia beribadah hanya persoalan fisik, syariat, maka itu kosong Pak. Tapi kalau orang ibadah karena ke dalam, insya Allah akan merasakan ketenangan. Makanya litas dulu ketenangan. Ketenangan itu bukan di luar Pak, tapi di dalam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah fenomena di masyarakat kita yang perlu diluruskan. Jadi jangan kita tuduh-tuduh, jangan banyak jangan hati-hati mencari guru. Nah ternyata Bapak Ibu munculnya semua itu awal-awalnya itu dari pengobatan Pak. Dia mengobati orang, setelah disitulah permainan jin. Karena memang kalau ingin masuk ke dalam tataran dunia hakikat itu tantangannya 3. 1 dunia, yang kedua makhluk,
Yang ketiga setan. Ini 3 Pak. Jadi kalau orang mau masuk dunia ketenangan, tinggalkan itu Pak. Karena dunia ini, makanya kata Imam Al-Ghazali, dunia itu jangan simpan di hatimu, tapi simpan di tanganmu. Sekarang tak balik ke kita Pak. Dunianya di dalam, akhiratnya di luar. Kan begitu Pak. Tapi kalau mungkin merasakan nikmatnya itu, jadikan dunia. Islam itu kan 5 Pak ya. Halo? Yang sampai tidur kita bilang. Nah, jadi Islam itu kan 5. Rukun Islam kan syahadat. Pintunya kan di situ. Nah, syahadat itu sebenarnya hakikatnya 1. Sekalipun disebut 2 kalimat syahadat karena 2 persaksian. Makanya kalau orang sudah masuk ilmu itu Bapak Ibu, kalau baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul, tidak ada putusnya. Makanya kalau kita baca syahadat, usahakan Bapak Ibu kalau kita tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul, itu 1 paket Pak. Ibaratnya di KFC kalau belikin ayam itu bagusnya kalau ada dan tak nasinya. Kalau ayamnya saja dibelikan ada 1 paket Pak. Biasa kita ada paket kan? Nah itu. Satukan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jangan putus. Karena Allah dengan Muhammad enggak pernah pisah. Tuh. Ketika Nabi ditanya ma huwal iman? Apa itu iman? Nah, itulah masuk rukun iman Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ketika Nabi ditanya ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, tapi ketika engkau tidak melihat Allah, Allah yang melihatmu. Tertinggi itu Pak. Nah, berbicara lagi, kalau berbicara rukun Islam itu Adam Pak. Adam pada diri manusia ini kan jasad. Ini Adam. Itulah rukun Islam. Maka kalau ada orang tidak menunaikan, melaksanakan rukun Islam kecuali tentang haji. Haji ini kan persoalan Pak. Kalau berbicara syariat haji itu kan Al-Hajjul Arafah, bukan Al-Hajjul Bawakarai. Ajarannya formal. Haji Bawakarai, haji Gatulu-tulu. Al-Hajjul Arafah syariat. Tapi kalau saya bawa lari ke hakikat, kalau kajiannya hakikat, saya tidak salahkan. Siapa tahu berangkat ke Bawakarai, dia tafakur di sana merenungi kebesaran Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu bisa masuk, Pak. Maka Arafah itu 2 makna. Arafah secara syariat darul makan, tempat. Itulah padang Arafah. Ketika orang wukuf kita berada di luar itu tidak disebut dengan haji secara syariat Pak. Karena ada tuh itu berangkat haji tidak sampai di Arafah. Makanya ada haji bandara Soekarno-Hatta, ada haji bandara Hasanuddin, sampai di bandara pulang nih. Atau haji Jeddah sampai King Abdul Aziz pulang nih. Ada tuh haji Madinah. Ada tuh haji hotel, di hotel kita putar-putar. Karena takut keluar, kapan keluar ditangkap bisa masker. Makanya hati-hati. Makanya kalau ulama dulu katakan hajikan dirimu sebelum haji. Nah ini kan makanya ada orang bisa lebih haji daripada orang yang bolak-balik tanah suci. Selalu berangkat haji, tapi syariatnya mungkin dapat, tapi hakikatnya belum tentu. Hajikan dirimu sebelum engkau haji. Maka al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'a illa jannah. Tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. Apa maksudnya? Kesempurnaan diri, mempraktekkan yang dia pahami. Dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Makanya orang berhakikat itu tidak tinggalkan syariat. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa dia dah sempajan, dah salat? Dia bilang itu kan salat gerakan. Betul gerakan Pak. Betul gerakan itu. Makanya saya bilang kalau hanya salat tidak ada bacaan sebagai rukun qauliyah. Kalau salat kan ada rukun qauliyah Pak. Perbuatan. Rukun qauliyah itu kan ada bacaan, ada gerakan. Nah kalau hanya gerakan tidak ada bacaan, tidak ada pengingatan, pencak-silat namanya Pak. Apa tujuan itu bacaan? Untuk mengontrol posisi perjalanan kita. Allahu Akbar. 1 kata itu Pak.
Allah, lepaskan Allah, tidak usah pikir kemana-mana. Tapi ketika akbar, masukkan ke dalam rumahnya Allah. Karena rumahnya Allah itu yang pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, qalbul mu'minin baitullah. Kalbunya orang beriman rumahnya Allah. Zatnya Allah, Pak, tidak dunia dan sendiri, Pak, alam semesta tidak mampu menanggung zatnya Allah. Tapi baitullah, rumahnya Allah pada diri kita, itu tempat bersemayamnya Allah. Nah, itu sudah masuk di situ, Pak. Allahu Akbar. Coba praktekkan itu, Pak. Nah, itu prosesnya. Makanya ketika sholat itu bukan hanya kita menghadap Baitullah secara syariat. Makanya kalau orang katakan kasih diri masjid karena berbeda. Kalau kajian hakikat pada ada masalah, saja menghadap ke utara. Miring sedikit, Pak. Makanya kalau syariatnya kan di dalam Al-Quran tidak dikatakan fawalli wajhaka syatran Baitullah, tapi Masjidil Haram, karena posisi Masjidil Haram itu kan posisinya, Pak, luas. Tapi kan menghadap itu kan yang lebih utama ini, Pak. Allahu Akbar. Sini dulu masuk, Pak. Kalau pas posisi ini, Pak, insya Allah Allahu Akbar. Makanya kalau orang kaji begini, Pak, kalau kita hanya salat dengan syariat, itu kekosongan, Pak. Kenikmatan dan ketenangan salat itu luar biasa ketika kita masuk di situ. Allahu Akbar. Bahkan ada tingkatan mengatakan, Pak, ada orang salat sendiri, sesungguhnya dia berjamaah. Jalalnya Nabi Mas pajak, tapi sesungguhnya dia berjamaah. Apa maksudnya? Kan kita dua unsur, Pak, ya. Jasmani dengan ruhani. Ruh dengan jasad. Yang imam itu ruh, yang makmum adalah jasad. Makanya jangan pernah mendahului ruhmu daripada jasadmu. Bisa dipahami, Pak? Jadi ketika kita sholat, ruh itu kan pancaran dari nyawa, Pak, ya. Saya masuk ini, Pak. Jadi ketika kita ruku, kasih ruku dulu ruhmu, baru jasadmu. Ketika ini tidak bangkit dari sujud, kasih dulu imammu, baru makmummu. Nah itu, Pak, rasakan. Akan kita rasakan nikmat kesempurnaan beribadah sholat. Kalau itu, coba itu wisata dulu. Makanya pintu pertama ketika saya belajar ini, Pak, pintu pertamanya dulu, zikir diajarkan itu, zikir nafas, Pak. Tarik. Huwa, hu, Allah. Hu, Allah. Coba, Pak. Hidup itu, Pak. Tapi kalau cakar dugi matin berki, Pak, ada salah apa? Labuk. Inilah yang tidak pernah tidur, Pak. Tidak pernah mengantuk dalam diri kita. Makanya kalau saya katakan begini, Pak, kalau di takziah saya bilang begini, coba lihat orang mati dengan orang hidup, Pak. Sama-sama kan sempurna, Pak, pencendera. Ada telinganya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, tangannya, ada kakinya. Tapi kenapa telinga tidak bisa mendengar? Kenapa mata nggak bisa melihat? Kenapa hidup tidak bisa lagi bergerak, mulut tidak bisa berbicara, tangan tidak bisa bergerak, kaki dan lain sebagainya? Berarti ada yang hilang. Itulah yang maha hidup. Siapa yang hidup itu? Tidak ada yang hidup selain Allah, Pak. Makanya muncullah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal dengan Tuhannya. Makanya istilahnya begini, Pak. Hingga masumpa, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Itu juga. Ya motor mas sempaji, kan begitu sih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu jangan tertinggi bagaimana, jangan pernah bagaimana zatnya Allah. Jangan pernah pikirkan. Kalau tapi jangan mengatakan, kalau begitu saya juga Tuhan, padahal hantu jadi. Tidak boleh berklaim, Pak. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tak serupa. Tapi pancar, maka itulah kita dulu sebelum ada rupa. Kenapa sih? Makanya
wa nafakhtu fihi min ruhihi, meniupkan ruh. Ruh itu kalau dikaji kan ada ruhul idafi, ada ruhul hayat dan seterusnya. Tapi kuncinya satu, yang maha hidup. Nah ini Pak yang disebut dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yaduqul yatim. Yang yatim sesungguhnya bukan anak yatim yang bagaimana dimaksud. Kalau syariatnya Pak saya bilang begini, anak yatim itu adalah anak yang belum balik. Itu namanya anak yatim kalau tidak ada bapaknya. Jadi kalau kita semua biasa kau bilang Ustaz saya juga anak yatim kan tidak ada bapakku. Yatim piatu harus kan tidak ada bapakku. Baru ada cucunya. Malah saya yatim itu anak yang belum balik kalau berbicara tentang syariat Pak. Tapi secara hakikatnya yatim itu yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Siapa yang tidak punya bapak, yang tidak punya ibu? Itulah yang ditiupkan. Kan ini kan ditiupkan Pak oleh Allah yang maha hidup. Maka sesungguhnya kan masuk di situ. Kan kalau kajiannya dalam 20 sifat wajibnya Allah itu kan salah satu as-sama, mendengar. Maka siapa sesungguhnya mendengar? Apakah telinga? Kalau telinga mendengar Pak, orang mati mendengar tongi, tapi kan tidak mendengar. Kalau yang melihat adalah mata, berarti orang yang mati juga masih bisa melihat. Tapi orang mati mana matanya Pak? Terbelalak tak bisa melihat. Yang maha kalam berkata-kata. Saya jujur Pak, minta maaf lahir batin. Saya ceramah di sini bisa mengeluarkan kata-kata bukan saya Pak. Kalau Allah menghendaki ilmu itu hilang, tidak ada. Maha ilmu kan Allah Pak. Buktinya ketika saja imam lancar hafalannya Pak, luar biasa. Tapi ketika imam terkadang lupa Al-Fatihah. Nah itulah saya kaji sama teman tahu, saya bilang begini, itu kuncinya ketika kita saja pencerahan di atas mimbar, sudah disusun konsep, sampai di mimbar hilang semua Pak. Karena memang yang kita nggak punya apa-apa, makanya al-fakir, kita semua orang miskin Pak. Makanya kalau dipahami ini Pak, nggak ada orang sombong. Apa yang mesti kita sombongkan Pak? Nggak ada milik kita ini, nggak ada Pak. Nggak ada kita punya apa-apa. Nah itu sudah masuk kan, enak. Itu mahwal ihsan, itu yang tertinggi. Jadi kita paham, kita beribadah seakan-akan melihat Allah dan Allah akan melihat kita. Nah posisinya bagaimana? Makanya ketika Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Rasulullah, kau kenal dengan Allah? Bisa nggak melihat Allah? Ali bin Abi Thalib disuruh bercermin. Setelah bercermin dia kembali ke hadapan Rasul, kemudian mengatakan, sudah bisa kau lihat? Ali terdiam, tidak ada bahasa yang keluar Pak. Dia mengatakan, ya itulah al-halaj, karena salah cara menafsirkan. Situ jenarjur Pak. Nah itu. Makanya sebenarnya kalau kajian hakikat itu Pak, surga dan neraka sudah dirasakan memang di dunia. Ada memang surga. Mana surga? Surga kan artinya kenikmatan. Orang yang merasakan nikmatnya dunia surga. Tapi orang yang merasakan neraka ketika dia susah. Jadi surga dan neraka diputar ini Pak. Karena ada saatnya kita merasakan kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan. Itu surga. Dan ada saatnya kita rasakan kesukaran dan kesulitan. Kapan puncaknya kita rasakan kenikmatan di bulan Ramadan ketika terima THR? Jadi 13. Nikmat Pak kah? Kapan terasa neraka? Cepuli duitnya. Sampai ATM pun nyoba lahir dan batin. Kan begitu Pak. Sampai kalau ilmu tasawuf mengatakan jangan berharap ketemu Allah di akhirat kalau engkau tidak ketemu di dunia. Jangan harap ketemu Allah, berjumpa dengan Allah kalau di dunia kau tidak sempat berjumpa dengan Allah. Makanya beberapa waktu yang lalu saya katakan bertemu dengan Allah itu nggak susah Pak. Baru bangun sudah bisa ketemu. Kalau Pak RT setengah mati, datang mikir rumahnya di laut, pergi ke masjid salat subuh. Ke masjid kira beliau tidak ada berbarang, tinggalkan masjid, pergi ke warkop. Oh saya salah. Allah Pak, bagaimana caranya ketemu Allah? Itu yang tadi, alladzina yadhkuru, dalam keadaan duduk berdiri pun bisa. Itu pun makanya puncak kesadaran sidratul muntaha ketika kita mampu kenal diri dan kenal Allah. Di situ puncaknya Pak.
Coba dipraktekkan ketika sholat. Jadi saya masuk putarannya dulu Pak. Ketika ini tidak terstruktur Pak ya, karena saya banyak mau dikaji sebenarnya. Makanya kalau kaji hakikat itu Pak, itu sebenarnya terstruktur prosesnya. Tapi karena ini kan pengajian kita ya umum lah. Tapi pada intinya sudah kena-kena sedikit, masuklah. Ya kalau syariat dibahas Pak, itu kulit sih. Saya dulu kajiannya itu juga banyak Pak. Kajian itu kalau syariat Pak banyak kaji. Mulai dari syariat itu penting. Syariat itu nggak bisa ditinggalkan karena itu kulit Pak. Seperti begini, kalau durian Pak ya, kalau buah durian dikasih ke durian tapi tidak ada kulitnya, ragu-ragu gitu. Wih bagusnya isinya durian, mana kulitnya? Nggak ada memang. Adakah durian langsung buah anunya isinya saya tak gantung? Tapi jangan tahu dibilang, wih bagusnya kulitnya. Tapi ternyata isinya uleke. Ya kan gitu Bapak? Penting. Makanya kebanyakan kita terlalu mengejar syariatnya. Tidak salah sebenarnya Pak. Karena memang itu penting. Karena syariat itu untuk memperbaiki diri. Makanya tarekat itu kan proses untuk kenal dengan diri. Kan begitu Bapak Ibu. Nah puncak tertingginya adalah ketika kita menyembah dengan yang disembah, itu kita sudah sampai. Itu maksudnya. Jadi penting, tapi jangan syariat itu kita. Makanya kalau syariat selalu bertentangan orang. Kan begitu Pak Toh? Ketika sholat, caranya takbiratul ihram, ada yang begini, ada tuh yang begini, ada tuh Allah putar-putar. Ya kan Pak? Oh Allah Pancasila satu kali mau santai. Allahu Akbar. Nah kalau Imam Syafi'i kan, disitulah letaknya niat Allah dengan Akbar, disitu letaknya niat. Sekalipun yang kita usolli itu kan lafaz Pak. Niat itu kan di hati Pak. Sholli fardhu subhi rakaatain. Saya tidak salahkan, karena memang di situ kan prosesnya mempertegas makhrajul qulub wa iqraru bil lisan, dari hati kemudian diikrarkan dengan lisan. Makanya Syafi'i itu imam hati-hati. Cuma persoalannya ya itu tadi, sampai enggak takbiratul ihram kita Allahu Akbar. Di situ Allah sampai Akbar Pak, hilangkan semua, jangan ada dipikir dunia, hilangkan semua. Kan sudah kepasrahan Pak. Allah pasrahkan. Orang menyerah pasrah Pak, kan begini posisinya. Makanya kalau kaji, nah begini kalau takbir orang Pak. Kan ada orang Allah. Kita berserah, angkat tangan. Tidak ada artinya ya Allah. Jabatan dan kedudukanku selesai. Nah itu yang disebut mutu qabla tamut, mematikan diri kita sebelum kita mati. Istriku tidak ada ya Allah. Anakku lebih-lebih. Apalagi yang tidak punya istri, tidak ada memang nih. Kan begitu Pak ya? Sudah pasrahkan, tidak ada. Rumahku ya Allah, sekalipun dicicil tidak ada masalah. Tidak ada nih. Makanya hilang. Kalau mau hilangkan cicilan Pak tanpa dibayar, salat makin hilang cicilan tak? Allah, tidak ada itu nih. Tidak ada Pak. Kalau pulang lagi ternyata dilelang nih. Itulah orang Pak, tidak ada bebannya. Allah, makanya saya jujur Pak, saya bilang sama Pak Haji Sukri, saya tidak pusing ini. Dikasih jabatan bukan urusannya Allah. Dulu sebelum tembus sampai di situ Pak ya, semua orang siapa yang tidak mau dengan jabatan Pak, harta juga demikian. Makanya saya jadwal ceramah juga saya nggak pernah pasang itu YouTube. Dulu waktu kaji-kaji pertahunan kalau lomba Pak, YouTube kan syuting dan seterusnya. Kecuali di sini di syuting Kak. Nah, ini bukan urusan saya. Karena bagi saya begini Pak, sesuatu yang dinampakkan itu namanya iklan. Tapi yang tidak dinampakkan itulah ikhlas. Jadi beda itu Pak, ikhlas dengan iklan. Kalau dinampakkan Pak, itu iklan. Karena ada orang selalu ceramahnya di mana-mana, banyak ustaz itu pasang. Tapi saya tidak salahkan, itu metodenya dia. Alhamdulillah jadwal sebentar malam ceramah tarwih di masjid ini, ceramah subuh di masjid ini, ceramah duhur. Akhirnya tidak sempat misalnya tarawih Pak di masjid. Terlalu banyak agenda. Ya masih ada jadwal. Sekalinya sudah selesai ceramah orang di Babul Hidayah ke warkop, ketemu Pak Ustadz di situ yang ceramah di sini. Ceramah di warkop. Terlalu banyak agenda. Syariatnya kan, kalau syariat patah, tapi itu urusannya. Makanya saya jujur tidak mau pasang.
Tidak mau pasang. Ya saya khawatirkan Pak, keikhlasan itu terganggu dengan iklan. Biarkanlah Allah yang ngatur. Kalaupun dikasihkan jadwal, alhamdulillah. Tidak dikasih jadwal pun tidak ada masalah. Yang jelas niat saya tinggalkan rumah, niat karena Allah. Saya datang ke Babul Jannah Pak, bukan tujuan saya supaya dapat amplop. Ini Pak. Jadi Ustaz, tidak dikasih amplop sebentar ya, tergantung pengurus. Anda mungkin saya minta, Pak Ji, adakah? Gak mungkin saya minta Pak. Tapi kalau dikasih, alhamdulillah. Saya tidak mungkin menolak rezekinya Tuhan. Makanya prinsip dalam syariat itu, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Itu proses Pak. Makanya Imam Syafi'i katakan kan, semua makhluk itu rugi kecuali manusia. Semua manusia rugi kecuali orang yang beriman. Semua orang beriman rugi kecuali yang beramal soleh. Dan semua yang beramal soleh akan rugi kecuali yang ikhlas karena Allah. Kan begitu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Saya ikhlas memberi dakwah dan ceramah. Pengurus masjid ikhlas memberikan amplop. Ketemu ikhlas sampai ikhlas. Nikmatnya luar biasa. Masuk lagi kan? Nah, gitu kalau kejadiannya itu nikmat Pak, lapang Pak. Ini kita punya ini Pak. Nah kalau luas belum langit dan bumi. Langit dan bumi Pak ada batasnya. Tapi hati manusia nggak terbatas. Kelapangan jiwa dan kelapangan hati ini. Inilah yang kita butuhkan. Siapa jiwa sesungguhnya? Nah itu masuk lagi. Makanya dipanggil itu bukan ruh. Tapi yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Semua punya jiwa kan Pak ya? Makanya ada rumah sakit jiwa. Tadi rumah sakit jiwa, rumah sakit jasmani, Labuan Baji. Ada di sini UI kalau nggak salah, rumah sakit UIT. Tapi rumah sakit jiwa. Makanya Pak kalau mau lihat orang Pak yang lapang, tidak ada bebannya, masuk di rumah sakit tadi, nggak ada tuh pusingnya. Ada cicilannya, tidak ada cicilannya, tidak ada pusingnya. Karena terganggu jiwanya. Jadi kalau tidak mau kita terbebani dengan dunia, jadi masuk jadi pasien. Tapi itu kan bermasalah kejiwaannya. Kita jangan sampai bermasalah. Maksudnya tetap nikmati hidup, cicilan tetap jalan, tidak ada masalah. Jangan jadikan beban. Saya begitu sih Pak. Ada istriku dengan aku, saya bilang tidak ada masalah. Rumah dicicil tidak ada masalah, mobil dicicil tidak ada masalah. Tapi istriku alhamdulillah sudah lunas. Kan masih ada orang cicil istrinya. Ibu-ibu di belakang masih ada yang dicicil. Tidak ada dipusingi Pak. Kenapa? Karena kita tahu Allah Maha tahu. Lepaskan semua Bapak Ibu, serahkan kepada Allah. Masa kita yang mau kali-kali Tuhan? Makanya saya sampaikan Bapak Ibu satu, perbaiki ketika bangun tidur, kenal dulu Allah. Iya, pada sini kok motor ki, ajak bana, motor kau tak dilikan kan, motor bawah dengan sepong. Namu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur alufatoi. Lebih parah lagi langsung kan Allahumma barik lana fima razaqtana. Astaghfirullahaladzim. Makanya pesannya ulama itu baru bangun tidur, di situ memang diperbaiki. Kalau bangun tidurmu bagus, insya Allah proses pelajaran sampai kembali untuk tidur insya Allah aman. Syariat, tapi secara hakikat, ketika engkau merasakan ketenangan, ketika engkau tinggalkan tempat tidurmu, sampai engkau kembali ke tempat tidurmu, kau pun akan merasakan ketenangan. Insya Allah Pak, akan terbukti itu, akan terbukti. Nah saya mau masuk ketika posisi salat itu diperbaiki satu Bapak Ibu. Jadi gini, yang dulu pertama kita asah adalah bagaimana zikirnya apa sih itu. Allah, ini saya bukakan Pak ya. Saya kalau kaji dulu ini Pak, saya nggak bisa tidur Pak. Setelah salat isya sampai subuh, dilarang nggak tidur sama guru. Nanti terbit di matahari baru bisa nggak tidur subuh. Makanya sampai sekarang saya makan itu Pak. Saya nggak berani tidur subuh itu sebelum terbit matahari. Ada yang mengatakan solusi itu start karena kita mau pergi kerja, bawa bantal tak ke tempat kerja. Itu kalau mengkaji Pak, jangan biasakan tidur sebelum matahari terbit. Kalau memang mungkin tidur pagi,
Karena susah tuh dilawan itu Pak kalau Ramadan. Tapi usahakan terbit dulu matahari. Kalau orang Pak tidur setelah salat subuh belum terbit matahari, mabele barakah. Jauh berkah. Berbicara tentang rezeki mabele dan le'eh. Ustaz apa? Nabana minggu apa? Untung secara materi, tapi secara hakikat kau sudah rasakan ketenangan nikmat itu. Oh, Ibu. Jadi itu luar biasa percaya. Saya bukakan satu, perbaiki coba itu sikitnya nafas. Allah. Ketika kita salat Pak praktekkan itu, kita rasakan itu nikmat beribadah. Jangan dulu rukukan jasad sebelum imammu dulu ruku. Allah turun, sami Allah. Makanya begini Pak, kalau imam selama ini kan terkadang yang membuat kita tenang. Kalau imam tak kan bagus bacaannya. Sudah bagus Pak toh, kan tahu imam jadi sepersilainya yang mana syin, yang mana sor, ya kan? An'amta kan begitu Pak. Secara ilmu tajwid mesti begitu. Saya bilang tajwid perlu diperbaiki. Tapi yang lebih utama sebenarnya Pak, pemahaman kita tentang bacaan itu. Jangan Thomas, dipahami artinya kan ada orang sholat begini Pak, menerjemahkan itu bacaan sholat. Ya karena budu hanya kepadamu kami menyembah. Masa kau translate dalam sholat? Sebab kalau intinya Pak kita mesti terjemahkan bagaimana saudara kita yang tidak paham dengan bahasa Arab, yang tidak tahu terjemahan, bagaimana bicaranya? Jadi bacaan itu jangan pakai akal tapi pakai hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Persapaan. Allahu Akbar. Ketika ruku Pak, biarkan dulu. Allah. Ini proses alami dulu Pak ya, proses berjalannya. Jadi saya begini Pak. Ketika ruku, Allah. Kamu mengeluarkan nafas Pak. Kemudian ketika i'tidal, tarik nafas ke atas. Sami Allah. Nah, itulah maknanya orang kajian tasawuf. Ada orang salat sendiri tapi hakikatnya berjamaah. Tapi ada orang berjamaah hakikatnya tidak berjamaah. Itu parah itu kalau tapi saya tidak mau menyalahkan Pak. Masih mendinglah ada orang masuk ke masjid berjamaah sekalipun kosong dalam ibadahnya daripada ada orang Pak tidak pernah masuk di masjid. Nanti masuk di masjid disolati. Itu cilaka. Tapi jauh lebih bagus ketika kita mampu berjamaah secara syariatnya, tapi secara hakikatnya kita juga berjamaah. Tarik nafas, mau sujud, turunkan. Allah, kan begitu Pak. Itu kan coba itu bacaan salat minta maaf lahir batin. Kapan berubah itu sami Allahu liman hamidah? Nabi ketika salat Pak, yang saya baca riwayatnya itu Nabi per salat itu Pak sejak awal menerima perintah salat tidak pernah ada sami Allahu liman hamidah. Kapan berubah ketika Abu Bakar As-Siddiq waktu mau sholat asar Pak, karena Abu Bakar itu kan orang luar biasa itu penghormatannya. Makanya Pak sahabat Nabi sesungguhnya itulah hakikat kehidupan juga Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan itu masuk ke tasawuf gitu Pak. Kalau secara syariat, orang bijaksana Pak, orang pemimpin itu mesti bijaksana Abu Bakar. Kemudian pemimpin itu mesti tegas Umar. Kemudian pemimpin itu memiliki kekayaan, pemikiran, termasuk juga harta bisa masuk. Makanya kenapa Pak Terniaga Pak ya? Pertamina. Orang kaya kan semua itu Pak. Kaya kelihatan, tapi sesungguhnya dia orang miskin. Saking miskinnya itu Pak, sanggih na oplos di pertamas. Jadi pertalai. Orang kaya tidak mungkin melakukan itu Pak. Makanya ada orang kaya hakikatnya miskin, ada orang miskin hakikatnya kaya. Ada dan beca, mungkin dan beca kodong. Tidak ada hartanya, tapi nikmatnya luar biasa. Dikerumuni, tidur di bawah lampu, di bawah dienunya, dikering. Tenang dia tidur, nikmat dia. Orang kaya pada ada beban. Ada orang banyak hartanya, pusing tidak bisa tidur. Yang pikir besok tanggal 1 cicilan Baniaga, tanggal 2 Bank BTN, tanggal 3 Bank Mandiri. Kemalasan. Kan begitu betul? Makanya yang siksa derita sendiri neraka itu kita sendiri. Coba itu tadi Pak ya, turun. Tadi Utsman kan kekayaan, Ali bin Abi Thalib dengan ilmu. Nah, itu makanya kalau standar syariat itu
Itu yang mesti dipilih. Tapi kan tidak bisa sempurna, cocok nih. Tapi ingatlah prosesnya. Nah, ketika salat juga demikian. Itu sami Allah liman hamidah, Bapak Ibu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq kan tidak mau mendahului orang tua, Pak. Saya cuma hanya menyampaikan riwayatnya, Pak. Abu Bakar itu tidak mendahului orang tua jalan ke masjid, saking menghormati dan memuliakan orang tua, sehingga terbawa ketika Nabi imam, itulah rukuk terakhirnya Nabi paling lama. Jibril diperintahkan oleh Allah turun menekan pundaknya Nabi, jangan bangkit, supaya Abu Bakar As-Siddiq itu tidak masuk. Satu-satunya sahabat pas sepanjang sejarah sholat berjamaah tidak pernah masuk, Abu Bakar As-Siddiq, sampai beliau meninggal di belakangnya Nabi. Dan tidak pernah masuk, Pak. Makanya sepakat kan orang waktu meninggal Nabi kan Abu Bakar yang didaulat menjadi khalifah. Dan ketika didaulat jadi khalifah, Abu Bakar tidak memanggil lektor. Dia malah menangis, Pak. Beban itu berat. Tapi petunjuk Allah ada di situ. Karena ada yang bisa mengendalikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Paham? Disitulah berubah Allahu Akbar menjadi sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar pujian hambanya. Itu berubahlah Allahu Akbar. Maka sesungguhnya kajian hakikat itu Allahu Akbar terus. Allahu Akbar. Sampai tahiyat ke kanan, Assalamualaikum. Lepaskan ke kiri. Coba praktekkan itu Pak ketika sholat. Insya Allah Bapak akan merasakan perubahan pada diri kita. Itu prosesnya dulu, Pak. Sudah masuk itu pengenalan diri. Siapa yang maha hidup? Hanya Allah. Siapa yang awal? Siapa yang akhir? Siapa yang zahir? Siapa yang batin? Ada semua di kita, Pak. Yang zahir, jasad. Yang batin, yang menghidupkan kita. Siapa yang awal? Siapa yang akhir? Itu semua kembali, Pak. Nah, itu kalau sudah masuk, Pak, enak. Makanya ibadah kita nggak kosong. Ketika kita puasa pun demikian, Pak. Yang kita puasakan bukan hanya jasad ini semua, tapi semua yang ada. Makanya itu ketenangan batin ketika puasa beda dengan tidak puasa, Pak. Tapi ketika buka, dan remana. Makanya kalau syariat ketika buka puasa, kau tidak bisa mengontrol dirimu. Pembalasan dendam itu cuma kau kasih pinta padamu di waktu malam. Kau tidak makan minum di waktu pagi dan siang, tapi malam kau hantam balas dendam. Makanya tidak dapat pemihak hakikatnya. Secukupnya saja yang bisa menegakkan punggung kita untuk beribadah kepada Allah. Makanya kata Nabi secara syariatnya sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga bernafas. Itu yang dibutuhkan kan gitu, Pak. Jadi tidak 3 piring nasi, 3 gelas es buah, setengah mati yang bernafas. Lalu kata si matole, maka disetangnya, cocok nih. Minuto ni teme-teme, minuto ni temeko, kau minum ikan cingkuk, asal di masjid, hayalah sholat, malah keluluk kita tidur. Gitu Bapak Ibu yang dimuliakan. Jadi kuncinya di situ. Inilah kunci terakhirnya dulu, pertama keluar masuk perbaiki. Kemudian ketika sholat ikuti iramanya, yang mana imam, yang mana makmum, prosesnya. Ketika puasa kita ingat siapa yang puasa, mulut ini dan sesungguhnya. Makanya kedekatan kita kepada Allah. Haji juga, makanya jangan cari Allah di Hajratul Aswad, jangan cari Allah di Baitullah, jangan cari Allah di Makkah di Raudhah, jangan cari di Madinah di Raudhah, jangan cari di mana-mana, cari Allah pada dirimu. Apabila landai sampai sama Allah Ta'ala disampai di Makkah, maka orang-orang Arab itu ngeruntuh mana nih? Abu Jahal saja mati tidak tahu Allah, padahal di Makkah mati. Tidak usah terlalu jauh, Pak. Cari Allah pada diri kita. Kalau sudah ketemukan Allah pada dirimu, berangkat ke Madinah. Itu hanya proses perjalanan lahiriah, Pak. Tapi sesungguhnya kita sudah menemukan Allah tanpa harus kemana-mana. Maka sudah ketemu Allah di dunia, insya Allah di akhirat pasti seruntuki firman Allah Ta'ala. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sesungguhnya, Pak, kalimat itu kalimat ma'rifat itu. Yang kembali kepada Allah, itulah yang sesungguhnya. Siapa itu Allah yang tidak pernah awal dan tidak pernah akhir, yang nampak dan zahir, ada semua pada diri kita. Mudah-mudahan ini perenungan Bapak Ibu ya Allah. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan, insya Allah ta'ala dan tabukan hanya untuk Allah, karena tidak ada yang lain kecuali Allah.
Makanya kalau tembus ini Pak, kita tidak pernah sombong kepada orang, tidak pernah menghina orang, menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain, karena sesungguhnya kita sama. Apa yang ada pada dirimu, itu semua yang ada pada kita. Makanya teman-teman tak riolo Pak, betul pemahamannya. Kalau cubit dirimu sakit nak, sama dengan orang lain. Satu, ceti tahu, yang banyak rupa tahu. Satu di manusia, hakikatnya yang banyak, rupanya manusia. Makanya Allah pernah sampaikan terakhir Pak, ada ahli ibadah 350 tahun beribadah sujud kepada Allah malam harinya dengan qiyamul lail. Tapi ketika akan masukkan surga, Allah sampaikan, tahan malaikat. Pernah aku sakit di dunia, tidak pernah dia lihat. Pernah kelaparan, dia tidak pernah datang memberikan makanan. Protes ahli ibadah, ya Allah, apakah engkau sakit, apakah engkau lapar? Allah katakan, ada hambaku yang kekurangan makanan, sampai tidak bisa bergerak karena tidak ada makanan, kau kekenyangan. Sesungguhnya di tempat orang lapar itu aku ada. Pernah ada orang sakit, kau tidak pernah jenguk, ibadahmu luar biasa. Sesungguhnya pada orang sakit itu di situ aku ada. Coba Pak. Kan kalau begitu tidak pernah bahasakan orang bahasa kotor, karena kita semua sama. Lebih banyak diam Pak, kalau paham. Saya kalau sebelum belum dapat itu Pak, sedikit emosi di jalanan kasih tepat ya, kurang ajar. Sekarang proses mami Pak, itulah prosesnya. Surga neraka kita sudah rasakan di dunia. Kalau kau tidak pernah rasakan surga di dunia, jangan harap bertemu surga di akhirat. Kalau di dunia kalau sudah rasakan neraka, itu juga prosesnya Pak, insya Allah. Nah itu tujuannya supaya apa? Ibadah yang kita lakukan insya Allah terarah dengan baik. Silakan lakukan syariat, tapi jangan mentok sampai di situ. Karena kita berproses dengan tarekat yang kita lakukan, hakikatnya tujuannya ma'rifat. Bukan tidak mungkin Pak, bahagia nasanya ini mati kembali kepada Allah, digali kubur tak, letnya di tanah. Insya Allah Pak. Paling tidak kalau tidak sampai di situ Pak, minimal jasadnya tidak hancur dimakan tanah. Jeruk makan jeruk kan begitu Pak. Mestinya kan begitu Pak. Tidak boleh jeruk makan jeruk. Jadi kalau dilihat itu, masa jeruk makan jeruk? Betul tahu itu hakikat itu Pak. Masa tanah makan dengan tanah? Ya kan begitu Pak. Makanya harap tanah memakan jasad kita. Masuk hakikatnya. Intinya ma'rifat kepada Allah. Selama kita pada salama, mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan insya Allah. Di dunia kita mampu menikmati fasilitas ketenangan dan kelapangan syurganya Allah. Dan semoga di akhirat pun, kalaupun ketemu dengan Allah, itu kunci yang tertinggi dalam kehidupan. Wallahu minkum. Akhirul kalam. Subhanakallah bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sebelum saya kunci Pak, kalau ada yang pusing, itu tanda berarti kita sudah berhakikat. Tapi kalau tidak bingung Pak dan tidak paham, berarti kita tidur tadi ketika saya ceramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.